Shalom. Shalom. Ya Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, guna memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan Dia, kita akan pujian. Yesus ku cinta Tuhan. Yesus
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Karena Engkau Allah yang luar biasa, terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, Bapa, melainkan karena Roh-Mu, anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bila mana kami boleh berkesempatan kembali lagi ke tempat ini, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Biarlah kami terus memiliki kerinduan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadir di tempat ini bukan sebuah rutinitas, Tuhan, tapi karena kami rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami, Bapa, yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang mengantarkan mereka, Tuhan, ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya, Bapa, yang mungkin saat ini ada di tempat yang lain dengan kesibukan mereka atau mungkin dengan kendala yang ada, kesehatan mereka, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang menjamah hati mereka masing-masing, Tuhan. Biarlah mereka memiliki kerinduan untuk datang kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segenap ibadah ini, Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada saat ini bersama dengan kami, Tuhan, memenuhi setiap hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau, Tuhan. Melihat Roh Kudus Engkau terus telik hati kami, Tuhan, menyadarkan hati kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan segenap jemaat-Mu yang mengambil bagian, Bapa, urapan-Mu atas mereka, Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, Tuhan. Biarlah hanya dari Engkau saja, Tuhan, perkataan yang dari Engkau saja yang boleh keluar dari mulutnya, sehingga boleh memberkati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak berdiri. Mari kita akan bersyukur dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari Tuhan. Kita akan pujian bersyukur. Hari
sudah lama. Sungguh indah nama Yesus. Biarlah karena kasih yang luar biasa Tuhan telah pimpin kita, dan biarlah kita setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Kita akan beri satu pujian Tuhan. Saya mohon Mas Tio akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat pelimpahan yang Tuhan berikan sepanjang minggu. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami ingin memberi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah tetapi semua tangan-tangan yang memberi maksudnya belum memberi Bapak, biarlah semua yang kami beri ini adalah yang terbaik untuk pekerjaan saja di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan persembahan ini hanya tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita angkat pujian. Sudah lama sekali dalam hidup kesukaan dipimpin Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Di mana saja ku jalan,
Pujilah Tuhan. Tuhan pimpin kita. Kalau bait terakhir dikatakan, kalau sudah genap waktunya, kita tidak takut mati, karena kita punya pengharapan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Pujilah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Sambutan saudara untuk bangkit berdiri. Kita punya Tuhan sebagai perlindungan yang membela kita. Kita akan pujian ini, perlindungan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan pujian Kusanjung Kau di tempat mati. Iman besar
Engkau. Kepadamu Tuhan dengan segenap hati pikiran kami menyembah Engkau lebih daripada yang lainnya Bapa. Bersabdalah bagi kami semua pagi hari ini agar kami tahu apa yang kami lakukan Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu kata-kata yang mudah dicerna, diingat dan dilakukan di dalam segi ataupun dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi. Jangan tegang-tegang ya. Tak lihat wajahnya tegang-tegang semua. Ya, saya senang bisa ibadah lagi tempat ini kedua kali, seingat saya cukup lama ya. Tadi Bu Gembalanya sungkan undang saya, kenapa harus sungkan, undang saja ya. Saya datang dengan anak dan istri, ini jarang-jarang loh Bu, karena pada sibuk-sibuk semua. Jadi hari ini bisa datang semua, ada di belakang istri saya dan anak saya nomor 1 dan nomor 3, yang nomor 2 nggak bisa, yang nomor 4 sudah di surga sana, ya, bergembira dia di sana. Oh ya, disuruh ke depan, silakan. Berdiri situ saja katanya, ya. Istri saya kebetulan dia seorang dosen, ya. Saya yang prof, tapi titelnya di dia. Dia Dr. Prof. Mariana MSI dan bla bla bla, banyak titelnya. Anak saya yang kedua, yang pertama itu dia psikolog, ya. Yang mau konsultasi sama dia silakan. Yang nomor 2 gak ikut, dia farmasi. Yang nomor 3 ini teknik industri, TI ya, betul ya. Teknik industri, kerja di sebuah pabrik cukup besar yang memproduksi tisu, karton, box seperti itu, mega box ya. Nah itu mega box, ya, itu dia kerja di situ. Yang satu lagi masih di Australia, nanti minggu depan baru kembali dia, anak angkat, ya. Nah kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu berkat di balik masalah. Saya mau bertanya lebih dahulu, siapa yang di tempat ini yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Angkat tangan, nanti tak jamangan betul. Enak toh? Tak termuli. Yang enggak punya masalah, angkat tangan. Kita sejak lahir saja, baru lahir sudah nangis, bermasalah kita. Bayi bermasalah dengan udara di sekitarnya. Lahir langsung wah. Nah anak saya nomor 1 ini enggak.
keluar nggak nangis. Dokter semua bingung. Ini anak tidak ada masalah dengan lingkungan, nggak tahu gimana. Setelah diperiksa dikasih stetoskop, langsung, ternyata dia kuat dingin kata dokter. Betul. Waktu di Bandung nggak pernah pakai baju, kecil-kecilnya lari, pakai pampers saja. Tetangga bilang, lupa nggak kasihan, lah anaknya begitu kok. Bayi saya bawa dari Bandung ke Surabaya masih bayi sekali. Berapa bulan itu? 1 bulan, ya. 1 bulan. Saya sebagai orang tua kan takut dingin, ya. Di bis itu kan kalau bis malam kan dingin sekali. Kita kasih selimut lah di bedong, ya. Wis malah nangis. Saya pikir kenapa ini? Saya ingat dokter bilang begitu, tak copot KB. Lepas tidur dia malah coba. Jadi ini anak kuat dingin, ya. Tetapi setiap kita pasti punya masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, dia selalu punya rencana yang indah. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, ingat itu seizin Tuhan. Tapi Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan menguji kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita bisa melihat keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita berubah menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Kadang kita ini kan tidak mau berubah, ya. Sudah Tuhan kasih tahu tapi nggak mau berubah, akhirnya Tuhan izinkan masalah ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ingin memberikan setiap kehidupan orang percaya, bahkan di tengah-tengah himpitan masalah dan juga kesulitan, Tuhan ingin ambil bagian di dalam masalah hidup Bapak Ibu dan saya. Terkadang kita yang tidak mendengar, terkadang kita yang tidak peka akan nasihat Tuhan, ya. Kita kadang-kadang lupa, kita tidak mau dinasihati oleh Tuhan. Nasihat Tuhan itu bisa dari mana? Saat Bapak Ibu renungan, saat Bapak Ibu membaca firman Tuhan, saat Bapak Ibu beribadah seperti ini, firman Tuhan disampaikan itu untuk semua. Kadang kita mengatakan, oh itu bukan buat saya, itu buat si dia. Tidak, semua firman Tuhan yang disampaikan itu buat kita semua. Tinggal kita mau nggak mengaplikasinya, menerapkannya dalam diri kita. Kadang kita menuduhnya buat si dia, bukan buat saya. Oh dia yang suka ngantuk-ngantuk. Nah itu firman Tuhannya buat dia. Tidak, firman Tuhan diberikan buat kita semua. Kita akan belajar 3 berkat di balik masalah. 3 berkat di balik masalah. Yang pertama, masalah mendewasakan kita. Amin. Seseorang jika ingin dia naik jenjang, terutama waktu di sekolah, dia akan bermasalah untuk mempersiapkan dirinya, waktunya untuk belajar. Misalkan malam sudah jam 7, jam 8 sudah tidur, karena besok ujian dia harus melek. Itu masalah buat dia. Bisa nggak dia tahan untuk melek, untuk tidak tidur, belajar sampai dia menghafal apa yang akan diujikan besok? Itu masalah. Nah, masalah itu mendewasakan kita. Ingat, masalah diizinkan Tuhan supaya kita itu mau berubah dan menjadi lebih dewasa. Amin. Amin. Masalah yang Bapak Ibu hadapi saat sekarang itu mendewasakan kita. Apa masalah kita? Ada banyak. Mungkin kita sakit belum disembuhkan Tuhan. Mungkin kita di PHK. Ini zaman-zaman sekarang banyak sekali PHK. PT apa kemarin itu, Sritek ya? Sritek. Ya, PT Sritek itu 15.000 kalau nggak salah.
yang di PHK, belum PT-PT lain. Masalah yang kena PHK, masalah anak-anak yang nggak nurut, itu masalah buat orang tua. Ada banyak masalah yang sedang dihadapi oleh setiap kita. Tapi ingat, dalam Wahyu 3:19 dikatakan, orang yang dikasihi Tuhan akan ditegur, akan dihajar. Sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita punya masalah, Allah menegur kita, Allah memberikan suatu penderitaan bagi kita. Bukan Allah itu membenci kita, tetapi Allah itu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Tuhan akan mendidik anak-anaknya melalui masalah. Kenapa Tuhan mendidik anak-anaknya melalui masalah? Karena terkadang Tuhan sudah memberikan teguran buat kita, kita nggak peka. Kalau orang Jawa bilang kita pekok. Tahu pekok ya? Tahu. Kita tuli, pura-pura nggak dengar. Tuhan bilang jangan lakukan itu, tapi kita pekok, nggak mau dengar. Akhirnya apa? Tuhan kasih masalah. Saya pernah alami Bapak Ibu. Suatu saat saya ngantor dan malam saya harus khotbah di HF di kelompok keluarga, dan saya telat sampai ke rumah. Saya cepat-cepat mandi, saya bawa sepeda motor waktu itu, cepat mandi, lalu mau pergi ke Perak ke kelompoknya Bukarnan. Di tengah jalan itu, kalau saya naik sepeda motor, dulu Mer belum ada, jadi saya harus lewat Gunung Anyar. Gunung Anyar itu kampung, tapi jalannya bagus. Saya lewat situ, mau lewat situ. Tuhan bilang jangan lewat situ. Saya bilang, Tuhan, saya sudah biasa lewat di sini, dan ini bisa motong jalan cukup waktunya cukup pendek, jadi motong bisa cepat. Tapi Tuhan bilang jangan lewat di situ. Saya harus lewat terus ke depan tuh ada Giant dan terus ke jalan gede. Saya bilang, Tuhan, saya lewat sini saja. Saya nekat, saya masuk di jalan itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sepi, nggak ada siapa-siapa. Itu jam 5:30 sore, nggak ada siapa-siapa Tuhan. Saya jalan, tahu-tahu apa yang terjadi? Dari gang, anak kecil keluar dengan sepeda pancali. Keluar, saya kaget, saya ngerem. Alhamdulillah saya telosor. Telosor saya. Ini sobek, jaket sobek di sini, tembus ke dalam. Untuk saya pakai helm. Dan inilah akibat saya kok saya terpaksa pulang. Saya telepon ketua kelompok, saya bilang, Bu, saya terlambat datang. Kalau ada masalah, enggak ada apa-apa, saya terlambat saja. Saya cepat-cepat pulang, ganti baju, kasih obat merah, yudium. Waktu itu saya kasih obat Cina yang yudium itu lumayan sakitnya, perih. Saya langsung berangkat lagi. Itu akibat saya tidak peka. Itu akibat saya pekok, dan itu tidak mendewasakan saya, karena saya harus berhadapan mengalami masalah itu. Kadang masalah akan menjadi sesuatu yang bisa mendewasakan kita. Sadar atau tidak sadar, dengan masalah itu kita akan berbalik kepada Allah, dan kita tidak mengeraskan hati kita saat Allah menegur kita. Di sisi lain, setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita itu pribadi yang lebih kuat di dalamnya, atau pribadi yang lebih kuat sebelumnya. Kenapa? Masalah itu melatih otot-otot rohani kita menjadi kuat. Yang biasanya purian, dengan masalah kita semakin kuat. Purian apa ya? Apa nih purian itu ya? Ngambek. Kalau minta sesuatu pada Tuhan, nggak diizinkan Tuhan, wis mulai ngambek. Gak gereja-gerejoan, wis ngambek.
Tapi dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadikan otot-otot rohani kita itu kuat dan bertumbuh. Bukan lagi kita ini seperti anak-anak yang harus minum susu, tetapi harus makan makanan yang sedikit keras. Di sini nggak ada. Nah, di sini ibu gembala ini nggak disimpulin tau. Batinku kerungu, ono Pak. Jangan. Ingat, ibu gembalamu, para pengurus gereja ini menjaga jiwamu. Maksudnya apa? Mereka lebih tahu. Engkau tidak boleh melakukan ini bukan berarti mereka tidak sayang, tapi mereka sayang kepadamu supaya engkau tidak melakukannya sehingga engkau tidak akan mengalami masalah ke depannya. Hamba-hamba Tuhan itu menjaga nyawamu supaya engkau berjalan lurus terus percaya kepada Tuhan sehingga engkau tidak masuk ke neraka. Ingat itu, ya. Jadi masalah mendewasakan kita dan iman itu bertumbuh bukan hanya saat kita membaca firman Tuhan, bukan saja saat kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi iman kita itu bertumbuh juga melalui masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3:10-17 nanti Bapak Ibu bisa baca itu. Ya. Saat masa sukar kita, di situ iman kita ditumbuhkan oleh Tuhan. Di situ iman kita semakin kuat dan iman kita yang semakin kuat itu bisa suatu saat iman kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Yakobus 1:13-16 juga dikatakan, jikalau kita dicobai, ingat, jikalau kita dicobai, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu bisa dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tapi Tuhan menguji umatnya. Apa beda pencobaan dan ujian? Pencobaan itu awalnya enak, serba enak, tapi akhirnya celoko. Tetapi ujian awalnya itu sulit, tetapi akhirnya sesuatu hal yang enak, itu ujian. Contoh ya, seseorang mau naik kelas, dia kan harus belajar. Nah, zaman sekarang kan banyak joki, tahu joki ya, joki ujian. Pakai joki, bayar, lulus. Tapi waktu dia kerja diuji lagi dengan bidangnya, dia nggak bisa. Nah itu awalnya enak pencobaan, bayar saja. Tapi akhirnya waktu kerja dia nggak bisa apa-apa. Sedangkan ujian awalnya dia sulit, dia belajar sendiri, harus belajar sendiri, harus lulus. Setelah lulus, waktu dia diuji dalam satu pekerjaan sesuai dengan bidangnya, dia bisa. Nah itu berkat bagi dia. Itu bedanya, ya, ujian dan pencobaan. Ingatlah, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Jangan nuduh iblis. Kita kan sukanya nuduh iblis. Satu sana, yang satu tempat lain, yang tiga kita nuding. Pencobaan datang dari diri kita sendiri. Ada satu cerita, ini saya dapat waktu saya di Timur. Ada satu cerita gini. Ada anak iblis pulang ke orang tuanya nangis-nangis. Dia bilang sama orang tuanya, "Ibu, kenapa ibu menggoda om itu sehingga om itu selingkuh?" Lalu ibu ini bingung. Saya tidak pernah menggoda om itu, tetapi om itu yang tergoda oleh cewek lain. Kita kan biasa begitu ya. Ini gara-gara si iblis yang goda saya. Ini gara-gara si Kunti yang menggoda saya. Ini gara-gara apa lagi? Wiwi Gombel yang goda saya. Tetapi itu datangnya dari diri kita sendiri.
Nah, itulah yang akan mengakibatkan kita tidak dewasa di dalam kehidupan kita. Kita selalu menuduh orang lain kalau kita punya masalah. Padahal kita sendiri yang melakukannya itu. Dan ingat, kalau kita sadar bahwa kelakuan itu datang dari kita sendiri, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan menolong kita. Segala perkara yang sedang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita kalau kita menyadari itu karena perbuatan kita sendiri. Tuhan akan menolong kita. Dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu untuk mendewasakan kerohanian kita. Saat kita diperhadapkan dengan masalah itu, jangan takut. Karena apa? Allah beserta dengan kita. Allah membuka jalan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kekuatan kita paling ujung 99%, mungkin tinggal 0,1%, di situ letaknya kita mau mundur atau kita tetap melangkah maju. Kalau kita mundur, 99% hilang. 99,9% hilang total. Tapi kalau kita melangkah, kita akan menemukan 100% di depan kita. Kita akan kuat dengan masalah yang sedang kita hadapi dan membuat diri kita semakin dewasa. Yang kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di samping murid Tuhan Yesus yang imannya kurang, akhirnya tenggelam, tetapi Tuhan menolong. Sedikit masalah, ya atau gini, ada pepatah mengatakan begini, banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Sehingga membuat kita di dalam zona nyaman. Hati-hati kalau Bapak Ibu dalam menghadapi zona nyaman, setiap hari nggak ada masalah. Itu akan membuat kita zona nyaman dan iman kita tidak semakin bertumbuh. Tapi saat kita ada masalah, di situ kita akan didewasakan. Di situ kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang akan kita lihat, kita alami, dan nama Tuhan kita permuliakan. Masalah membuat hidup kita lebih hidup. Betul? Ada rokok itu apa? Mil ya? Membuat hidup lebih hidup. Siapa yang ngerokok? Nggak ada yang ngaku. Tapi pernah lihat itu ya, rokok itu ya? Temanya dengan mil membuat hidup lebih hidup. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Dengan rokok membuat hidup cepat mati. Mati karena paru-paru flek, mati karena kanker. Ada dokter mengatakan sebatang rokok itu memperpendek usia kita 1 menit. 1 batang rokok, tinggal hitung aja. Sehari kita 1 pak, isi 24. Berarti 24 menit umur kita diperpendek. Saya perokok berat Bapak Ibu. Sebelum bertobat saya perokok berat. Saya sejak SD sudah merokok. Karena apa? Setiap jam 6 saya itu sesek dan meler. Setiap jam 6 sore. Ini udara dingin saya mesti meler. Ayah saya kasih rokok. Rokok dikasih pepayu. Minyak kapak pepayu, tahu pepayu ya? Orang-orang yang usia-usia di saya 60-an pasti tahu itu, ya.
minyak kapak, pepayu itu kasih disedot itu ISIS. Rokok apa yang nggak pernah saya sedot? Semua sudah cerutu semua, bahkan sampai tek duit nang ladang cukup jagung, ngelinting pernah, ya. Dulu badan saya kurus sekali, di sini nggak ada tandingannya. Sini masih gemuk semua, saya kurus sekali. Itu tanya istri saya tuh di belakang tuh. Walaupun aku kurus ya payu loh, ya. Kurus ini. Jadi kalau saya di Sati di Karangelu nunggu bis liwat, itu bis liwat saya nggak montir. Sangat kurus sih, gara-gara rokok. Akhirnya saya stop, saya bertobat, stop, dan terjadilah seperti sekarang ini. Dulu saya welek, nek tuwek tambah api, jadi wong ya, bukan saya bilang, ya, tambah ganteng dari orang-orang. Nah, itu akibat kita meninggalkan Tuhan. Jadi masalah itu membuat hidup kita lebih hidup, tidak monoton. Dan dengan masalah yang kita alami itu cara Tuhan untuk melihat kita ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saat Bapak Ibu menghadapi suatu masalah, percayalah, di situ Bapak Ibu akan melihat suatu mujizat. Ada dalam firman Tuhan dalam Yohanes 9, 1-3, ada seorang yang buta sejak kecil. Lalu murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, salah siapa anak ini buta? Dosa anak ini ataukah dosa orang tuanya? Lalu Tuhan bilang apa? Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak ini karena dia buta, tetapi aku akan menyatakan kemuliaanku. Ngerti ya? Jadi anak ini buta itu bukan karena dosa orang tua dan dosa anak itu, tetapi Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami suatu masalah, entah itu penyakit yang nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu introspeksi diri, saya ini berdosa tidak? Melanggar firman Tuhan tidak? Kalau tidak, berarti ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tahun 98 ya, Christine sakit itu ya. 98 anak saya yang pertama ini. Anak pertama dan kedua sakit, kena demam berdarah. Kami di Bandung, mau pulang ke Surabaya. Karena istri ambil S2 di Bandung dan saya gembala di Bandung. Kami sudah mau siap pulang ke Surabaya. Tahu-tahu dua anak saya sakit kena demam berdarah. Saya tanya Tuhan, anak saya dua ini sakit, apakah saya berdosa di hadapan Tuhan? Kalau untuk perlindungan penjagaan sudah ada yang jaga, ada mbak yang jaga kita pakai. Lalu apakah saya yang berdosa sehingga Tuhan mengizinkan anak saya sakit demam berdarah? Yang nomor 2 masuk rumah sakit, yang nomor 1 Christine saya rawat di rumah. Kalau orang kena demam berdarah, itu badannya sakit semua. Sementara Pak gendong digendong belum juga 1 menit, Pak turun, ini boyok akhirnya. Ngangkat, naik, gendong, turun. Wah, wis sakit sekali pinggang saya. Istri jaga di rumah sakit gantian. Saya tanya Tuhan, apa dosa kami sehingga anak kami Tuhan izinkan mengalami demam berdarah? Ternyata kami pikir kami tidak ada dosa dengan Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kami lakukan di rumah sakit itu. Dan kebetulan di rumah sakit itu, rumah sakit Baromius, itu kamar satu dan kamar lain itu bisa kelihatan, hanya kaca ini ya. Bisa kelihatan kan? Ya, bisa kelihatan hanya kaca, tapi nggak bisa mendengar suara di sebelah. Bisa pun mungkin sama-sama. Nah, istri saya melihat sebelah itu ada satu pasang punya anak, mereka bertengkar. Sampai suatu saat yang perempuan datang ke istri saya. Dia cerita,
saya mau diceraikan oleh suami saya karena tidak bisa menjaga anak semata wayang. Anak juga kena demam berdarah. Saya tanya Tuhan, istri saya cerita sama saya, lalu saya bilang, Tuhan, apakah ini rencana Tuhan mengizinkan anak saya masuk rumah sakit lalu bisa menolong orang itu? Alhasil saya bilang, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, saya ingin suaminya datang ke saya. Waktu saya mau pulang, gantian jaga, saya mau pulang, suaminya juga keluar panggil saya. Dia bilang, kau tunggu kok, saya mau bicara. Boleh, di ruang tamu aja, di ruang tamu rumah sakit. Saya duduk situ, terus dia bilang dengan bangganya, ini istri saya tidak bisa menjaga anak saya, dan saya akan ceraikan dia setelah anak saya keluar dari rumah sakit. Saya kan pura-pura gak tahu. Saya kan sudah dapat info dari istri saya, kerjanya apa, istri kerjanya apa. Lalu saya tanya, loh kenapa? Ya karena dia nggak bisa jaga anak. Saya tanya, loh engkau kerja apa? Dia dari Katolik. Engkau kerja apa? Saya di rumah. Saya jual burung ya. Betul ya? Nggak kerja tapi jual burung. Maksudnya ngingu burung, merawat burung di rumah. Ya. Ada praktik atau apa gitu. Sedangkan istrinya privat, guru les, keliling dari pagi sampai malam. Karena dia bilang begitu, ya sudah, kapan Bapak mau menceraikan istri Bapak? Saya jadi saksi. Wah, dia merasa senang karena dibela. Ternyata selama ini banyak yang bela dia untuk menceraikan istrinya. Saya bilang, oke, kapan? Wah, dia senang sekali. Akhirnya saya bilang, tapi saya bilang, kalau Bapak menceraikan istri Bapak, saya jamin dalam waktu 1 bulan, kalau istri Bapak mau menikah lagi, pasti dia bisa nikah lagi. Dan Bapak tidak mungkin ada yang mau nikah dengan Bapak. Istrinya cantik loh, beda jauh usia. Terus dia bilang, loh kok bisa? Ya sekarang siapa yang mau nikah dengan seorang pria yang sudah usia, yang tidak kerja? Kalau soge masih ada yang mau ya? Hah? Banyak ya, jujur tuh ya. Kalau dia pria kaya, tua, jelek, masih ada yang mau nikah. Tetapi wis tuwek, gak kerja, elek, gak ada yang mau. Saya bilang gak ada yang mau. Tapi istri Bapak masih muda, pintar, bisa cari uang, banyak yang mau. Ayo, kapan Pak mau nikah? Mau cerai? Dia diam. Dia berdiri. Saya juga berdiri, mundur 1 langkah. Takut dia contoh. Ternyata dia peluk saya. Dia bilang apa? Selama ini banyak orang yang membela saya. Ternyata hanya Bapak yang tidak membela saya. Dan apa yang Bapak katakan itu betul. Silakan Pak, jangan peluk-peluk saya gak suka dipeluk. Duduk saja Pak. Terus saya balik lagi, kapan Bapak mau menceraikan istri? Enggak Pak. Akhirnya besoknya dia keluar, anaknya keluar, saya telepon lagi, Pak kapan mau cerai? Wah enggak Pak, enggak jadi Pak. Ingat, saya harus berkorban untuk anak saya kena demam berdarah. Saya tidak melakukan dosa apapun, tapi Tuhan izinkan anak saya demam berdarah untuk menolong keluarga ini, ya, untuk menolong keluarga ini. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat kuasa Tuhan, supaya saya bisa kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan masih mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu menghadapi suatu masalah, karena masalah itu suatu saat akan menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, saya kasih contoh. Siapa yang pernah sakit cikungunya? Ibu sudah? Gak enak Ibu ya? Itu dia. Saya pernah sakit semua. Jadi tulang-tulang kalau dilides truk. Saya sedikit sakit, waduh minta ampun. Kayak kelindes truk. Nah, misalkan saya coba di sini,
pernah mengalami sakit chikungunya. Saya dengan rombongan ini bersaksi di depan sini. Bapak Ibu, chikungunya tuh nggak enak, sakit semua badan gini. Karena Tuhan sudah menolong saya sembuh sekarang. Lalu ada yang belum mengalami chikungunya, atau ada satu jemaat yang mengalami chikungunya, kami bertiga datang memberi kesaksian kepada orang yang sakit chikungunya ini. Setelah kami datang, lalu ada tim yang lain datang yang tidak pernah mengalami sakit chikungunya. Dia ngomong, karena dia belajar dari Mbak Google, dia bilang sakit chikungunya tuh gini, harus minum gini, harus begini. Nah, kira-kira yang sakit itu dipercaya siapa? Tim yang pertama atau tim kedua? Tentu tim yang pertama, betul? Nah, itulah kalau Bapak Ibu mengalami satu masalah dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan mengeluh, terima saja. Nanti suatu saat Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk berdoa kepada orang yang memiliki masalah yang sama. Kita jadi berkat buat mereka. Air mata menjadi mata air. Kita menangis sakit dalam masalah, kita menangis di bawah kaki Tuhan, nangis. Satu saat Tuhan tolong kita, air mata kita menjadi mata air, berkat bagi orang lain. Orang lain punya masalah, kita datang, kita katakan, saya sudah pernah alami itu, Tuhan tolong saya dengan cara begini. Dan orang lain melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Siapa yang ini punya masalah? Gak ada, gak dewasa loh nanti, gak ada usia nanti. Dengan masalah kita semakin dewasa. Dengan masalah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Harusnya kita bersyukur dengan masalah-masalah kita hadapi. Ya. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Ingat, setiap penyakit yang kita hadapi, ingatlah bahwa itu semua bukan karena dosa kita. Tidak semua penyakit karena kita berdosa, ya. Tetapi ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan oleh Tuhan saat kita mengalami masalah itu. Yang ketiga, dengan masalah membawa kita lebih intim dengan Allah. Ya. Masalah membawa kepada keintiman dengan Allah. Tadi yang berdoa, yang buka doa tadi, Bapak Ibu perhatikan nggak dia berdoa? Nggak ada yang perhatiin paling lagi berdoa juga kita berdoa, aku minta hari ini gini tuh. Tadi dia mengatakan, izinkan kami atau ajarkan kami atau kami ingin lebih intim kepadamu Tuhan. Kalau kita ingin lebih intim kepada Tuhan, izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Seringkali kita itu terlalu larut di dalam kesibukan-kesibukan kita, dalam rutinitas kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan jauh. Terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan terabaikan. Hubungan kita dengan Tuhan kurang intim. Tuhan hanya disapa 5 kali. Bukan sholat, tapi kita menyapa Tuhan 5 kali. Bangun tidur, hai Tuhan, makasih. Waktu makan, Tuhan terima kasih, hari ini gak makan tempe. Makan siang, terima kasih, berdoa. Makan sore, berdoa. Tidur malam, berdoa. Itu kalau ingat. Pernah gak Bapak Ibu pas makan gak ingat berdoa? Saya pernah, jujur saja, saking enaknya lali doa. Saya beli bakso, makan tak udang tak ramu, wah kayak enak, merah ini langsung satu bakso, hop, masuk, lali berdoa.
Iki mentol. Doa Tuhan berkati Mas Win, tapi wis mentol di jero. Kadang kita lupa. Kita jawab yang lain. Kita mengabaikan Tuhan, kita kurang intim dengan Tuhan. Waktu masalah datang, itu membuat kita disadarkan Tuhan kembali, dan kita sesungguhnya sangat memerlukan Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hanya Tuhan yang sanggup melindunginya dengan sempurna. Oleh sebab itu kita perlu intim dengan Tuhan. Kekuatan kita sendiri nggak sanggup menghadapi kehidupan ini. Kita perlu Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dan kita perlu mengandalkan Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam segala segi aspek kehidupan kita. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal pribadi Tuhan, membuat kita lebih tahu siapa itu Tuhan. Dengan masalah itu, selain kita mengenal Tuhan, kita juga tahu jalan-jalannya Tuhan. Kita juga tahu kepada siapa kita harus berpaut. Tuhan izinkan saya beberapa waktu yang lalu kena sakit jantung dan sakit sekali. Lalu saya dirawat, harus treadmill 2 kali, minum obat sekitar hampir 5 tahun, 8 obat kadang 9, membuat saya jenuh dengan obat itu. Tapi saya biasa saja, hanya 1 kali aja sakit. Saya itu nggak sakit lagi. Kenapa? Buah pir, apel, saya nggak makan lagi. Dan itu saya rasa itu penyebabnya bagi saya. Tapi dokter, karena diperiksa oleh dokter, ini jantung Bapak ada kelainan. Ada kelainan dengan jantung Bapak ini. Saya manut dengan yang tahu. Minum obat, check up setiap bulan. Lalu suatu saat di kateter, dimasukin obat, kelihatan jantung. Ternyata jantung saya ada kelainan. Kalau pembuluh darah Bapak Ibu itu seperti sedotan yang gelas, ada sedotan biasanya ya, sedot kecil itu misalkan arterinya manusia umumnya seperti itu. Nah, saya lebih besar dari itu. Saya seboba, sedotan boba, tahu toh? Saya tanya dokternya, dok, ini kenapa? Oh, ini kelainan sejak bayi. Nah, saya sudah mulai berpikir sejak bayi. Apa benar dokter? Setelah 55 tahun bertahan, kenapa saya ke dokter? Lalu dokternya bilang, ini pun kalau harus pasang ring, tidak ada ring sebesar ini, Pak. Nah, saya tanya lagi, berapa persen penyumbatan jantung saya? 15%. Saya tanya, dengan usia saya sekarang ini dengan 15%, apakah bagus? Sangat bagus. Saya langsung merawat. Teman saya, Pak Pendeta Surono, itu satu kelas dengan saya, seusia dengan saya, itu 95% penyumbatannya. Saya hanya 15%. Aman. Pulang dari rumah sakit, saya nggak kembali ke dokter keluarga, 3 tahunan saya nggak kembali. Saya tuh suka minum air putih yang banyak. 3 tahun saya minum. Karena suka nyetir, minum satu saat sesek saya pesek sekali. Saya tunggu dokter yang merawat saya, kotanya habis. Setiap ke dokter kota habis, BPJS Bapak Ibu, kotanya habis. Sampai suatu saat sudah 3 minggu, akhirnya saya nggak kuat, pulang dari BPD ngantor. Dari malam saya langsung ke Surabaya, saya telepon nyonya, saya mau masuk rumah sakit
sesek ini, sudah sesek sekali, sudah pakai oksigen nggak bisa, sesek sampai rumah sakit dirawat, dokternya bilang apa? Bapak, jantung bapak ini bengkak sekarang, bengkak dan katupnya hanya 30%. Saya dikasih obat, pipis, terus pipis, perut saya gendut, kurus, sekarang gendut lagi. Terus saya minum obat. Bulan lalu, tanggal 12 ya, ke dokter. Bulan lalu, tanggal 12 pulang dari Palopo. Saya, pulang dari apa sesudah ya? Saya sudah pulang dari Palopo. Saya ke dokter karena telat, biasanya kan tanggal 13, saya tanggal 15. Saya bilang sama dokter, maaf saya keluar pulau. Udah bawa, terus diperiksa. Biasanya dokter itu 1 kali periksa sudah selesai dia. Ini dia 3 kali diperiksa. Bapak tidak apa-apa? Enggak. Serius? Enggak. Kenapa dok? Bapak diet? Oh enggak, saya bilang. Itu diet apa? Batin. Saya bilang enggak diet dok. Bapak ingat nggak saya pernah bilang jantung bapak sudah bengkak dan itu tidak mungkin bisa kembali normal. Dia bilang gitu, saya berpikir positif. Wah, ini normal jantungku ini. Pernah ingat tuh Pak? Saya sampai sekarang ingat itu dok. Jantung bengkak tidak akan bisa kembali normal. Ini jantung bapak ini normal sekarang. Lihat, mujizat Tuhan. Saya waktu di rumah sakit, anak saya bilang, Pak kita jaga, nggak perlu. Kenapa? Saya ingin intensif dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Dan hasilnya, jantung saya normal. Usia saya 60, baru 60, dokter bilang itu normal untuk usia yang 60, 50% itu normal. Tetap jantung saya yang 30%, jadi naik normal sesuai dengan usia saya. Kalau saya bilang kalau gitu saya nggak perlu minum obat lagi dok, nggak perlu ketemu dokter lagi. Oh masih bisa ketemu. Ini asam urat dan kolesterolnya masih agak tinggi. Ya sudah ketemu. Hanya karena asam urat dan kolesterol. Ketika saya intim dengan Tuhan, disitulah saya merasakan mujizat-mujizat Tuhan. Dan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, jangan takut. Bapak Ibu intim dengan Tuhan, Bapak Ibu akan melihat kuasa Tuhan. Ayub berkata, bukan hanya aku mendengar kata orang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh. Tapi setelah Ayub mengalami suatu penyakit dan Tuhan menyembuhkan Ayub, di situ Ayub mengatakan, Tuhan itu ajaib. Pernah nggak mendengar sebuah cerita? Ada seorang pengamen, dia ada di bis, dia nyanyi, Allahku luar biasa, katanya. Pernah dengar itu? Jadi pengamen ini nyanyi di bis, Allahku luar biasa, katanya. Siapa yang bisa nyanyi Allahku luar biasa? Terus sambung itu, tapi selalu ditambahin katanya. Satu saat ada yang penasaran dipanggil. Kenapa kamu bilang katanya? Saya kan Muslim. Itu kan katanya orang Kristen. Allahnya luar biasa. Paham? Allahku luar biasa. Katanya. Dia Muslim. Dia tidak bisa merasakan Allah Yesus luar biasa, tapi orang Kristen bisa merasakannya. Nah, saat kita intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Seperti Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jangan mendengar hanya kata orang.
Kita alami sendiri. Saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Ada satu kejadian tahun kemarin kalau saya nggak salah, atau 2 tahun kemarin. Saya pelayanan sejak pagi. Sabtu saya khotbah, Minggu pagi saya khotbah jam 5. Dan itu membutuhkan tenaga pikiran yang betul-betul terkuras. Jam tidur saya berkurang karena ibadah jam 5 pagi. Saya harus bangun sekitar jam 3:30, mandi terus jam 4 pergi ke gereja, perjalanan cukup jauh. Selesai ibadah jam 5, saya ikut ibadah jam 8 hari Minggu. Lalu saya berangkat ke Malang. Posisi saya ngantuk Bapak Ibu, minta ampun ngantuknya. Kadang kita kalau supir, kita ngantuk, kita bilang, wah tinggal sedikit lagi, terus saja jalan. Dari situ saya belajar untuk tidak seperti itu lagi, ngantuk boleh rest area. Saya jalan terus Bapak Ibu. Ternyata mobilnya jalan sendiri dengan kecepatan 100 lebih, 110 atau 120-an, jalan sendiri. Bukan mobil satunya lagi yang sudah saya jual, jalan sendiri di tol, nabrak pembatas tol. Pembatas tol tahu ya, yang tinggi, semen ya, frontal gede itu. Saya tabrak itu, mobilnya munggah, saya kejeduk, melek langsung saya pelan-pelan. Di belakang saya mobil pada pelan-pelan semua berhenti. Ada yang berhenti, saya pelan-pelan minggir. Setelah santai minggir, saya bilang, duwe mana? Saya bilang, Tuhan, duwe mana Tuhan? Saya buka pintu mobil, saya lihat ke depan, loh, kok utuh? Bumper saya nggak ada deset sedikit pun, utuh. Saya teliti lagi, kok perasaan nggak ono di sini, sing lecet. Besoknya Senin saya ketemu teman-teman BPD, saya cerita, mereka keluar lihat mobil saya. Wah, ini mujizat nyawa Pak Tanjung banyak ini. Terus Pak Elia bilang, lah ini Bapak kena Pak. Apa yang kena tahu? Pelek yang lecet sedikit. Masuk akal nggak kira-kira? Ayo, masuk akal nggak? Pelek itu kan di dalamnya bodi kan di luar. Kalau nabrak itu harus kena bodi dulu baru pelek. Lah ini peleknya yang kena sedikit. Saya bilang, oh iya pelek. Tuhan menjaga saya, Tuhan melindungi saya. Setelah itu berapa bulan menjelang akhir tahun, saya musibah lagi Bapak Ibu. Saya mencoba ramuan untuk membersih jamurnya mobil, yaitu Coca-Cola. Saya campur dengan sunlight, ada ukurannya. Saya kocok, saya coba, berhasil. Mobil saya bersih, jamur-jamur hilang. Nah, saya buka pintu depan, saya mau bersih yang di atas. Bersih di atas, waktu turun kepleset saya. Kepala saya ada telurnya, mentol. Saya jatuh, saya nggak langsung bangun. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya nggak langsung bangun, saya diam, mungkin sekitar 5 menitan mungkin. Setelah itu saya panggil nyonya. Saya lanjutkan lagi pelan-pelan, selesai. Lalu nyonya bilang, loh kok ada cakar di sini, 3 garis. Ya 3 ya, men? Ada 3 cakar di sini. Saya pikir, kesentuh apa kepala saya? Itu tidak ada apa-apa. Sepeda motor jauh. Tapi ini ada 3 garis, 3 cakaran. Cukup panjang. Segini. Ya, segini.
3 cakaran. Saya hanya berpikir positif. Saya bilang ini, terima kasih Tuhan, terima kasih malaikat, Engkau telah menolong saya. Maksudnya ngerti? Jadi telat, mungkin malaikat juga kaget. Tolong saya hanya cakar titik, kepala saya harus kebentuk lantai. Tapi saya bersyukur. Orang lain mungkin sudah kegerotak, kebuatan gitu. Terjadilah telur, lumayan. Entah puyuh, entah bulus karun. Yang tahu nyonya gede. Ya. Tapi intinya Tuhan tetap melindungi saya dengan kejadian-kejadian itu. Bagaimana kita bisa dilindungi Tuhan? Yaitu intim dengan Tuhan. Dengan keintiman kita dengan Tuhan, maka kita akan bisa melihat kuasa Tuhan. Tuhan ingin orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan ingin kita itu seperti emas. Kita itu bersinar, memancarkan kemuliaan Allah, dan kita itu berharga. Tuhan inginkan itu. Percayalah akan hal itu, jangan putus asa atau menyerah ketika sedang menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup. Kita adalah bagian dalam rencana Allah, ya. Oleh sebab itu Allah ingin menjadikan kita itu seperti emas, anak-anaknya yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi sudah 3 hal yang kita pelajari. Saat Bapak Ibu mengalami masalah, kaum muda mengalami masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan. Karena masalah-masalah yang kita hadapi itu akan mendewasakan kita, dan masalah-masalah yang kita hadapkan itu akan membuat kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dengan masalah yang kita hadapi akan membawa kita lebih intim dengan Tuhan. Lebih intim dengan Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan apa dalam kehidupan kita. Anak muda, orang dewasa, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kalau engkau hanya tidak ada masalah dalam hidupmu, pertanyakan hidupmu berguna tidak. Jadi keluar dari masalah zona nyaman. Nah, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita belajar masalah datang itu akan menjadi berkat bagi kita, bukan kutuk, tapi berkat bagi kita kalau kita menerimanya dengan benar. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa surga yang baik, kami bersyukur kembali kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapinya saat ini, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Karena kami tahu dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi, ada berkat di balik semuanya itu. Untuk diri kami dan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa jika ada yang sakit di tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kurang harmonis dalam keluarga, Tuhan mengambil bagian di tempat itu, memberikan kedamaian. Yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berdoa Bapak Ibu Gembala, Tuhan berikan kesehatan, rencana-rencana ke depan Tuhan memberkati. Dan biarlah gereja ini akan berkembang dan berkembang. Kalau Tuhan izinkan, bisa sampai ke jalan raya sana Tuhan, gerejamu ini ya Bapak. Tetapi Tuhan ingin agar kami bersama-sama
pergi mencari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meninggalkan masalah-masalah hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami bergantung kepada-Mu Tuhan dengan masalah yang sedang kami hadapi, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Komisaris Daerah Jawa Timur ya. Jadi Bapak Yosua Tanjung adalah Komisaris Daerah dari Pengurus Daerah GSJA se-Jawa Timur 1. Kami senang beliau mau datang ke tempat ini. Bahkan sebenarnya memang saya sungkan untuk mengundang karena beliau tinggal di Surabaya dan harus ke sini, dan kita gereja kecil seperti ini ya. Tetapi saya berterima kasih sangat kepada Bapak Yosua karena beliau mau untuk datang hari ini, dan bahkan nanti bulan Mei beliau akan suka kunjungi kita di tempat ini. Sesuatu yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Yosua, kepada Ibu, dan kepada putra-putri yang sudah hadir bersama kami. Saya percaya Tuhan pasti membalas Bapak Yosua dengan berkatnya yang berlimpah. Dan saat ini sebelum ditutup kita akan berdoa. Kita berdoa untuk Bapak Yosua sekeluarga agar Tuhan memberkati apa yang sudah dibawakan menjadi berkat bagi kita semua. Kemudian kita akan berdoa juga buat jemaat-jemaat yang saat ini tidak hadir, ada yang mungkin sakit dan lain sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan akan menolong. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, dan Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena berkat-Mu melimpah atas kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah Kau kirim kepada kami Tuhan, menyampaikan berkat yang daripada surgawi. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Engkau berbicara, Engkau menegur kami supaya kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami dengan apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, segala ujian Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya Bapa, segala apa yang kami hadapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan senantiasa menyertai kami, dan kami menyadari Bapa bahwa kami senantiasa perlu Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi kami, memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir saat ini tanpa terlewatkan, Engkau akan memakai kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu dan keluarga, kiranya Engkau memberkati berlipat-lipat Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan putra-putrimu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa melindungi kami, menyertai kami, menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati para jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir, yang di dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, yang
mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terlebih Bapa, kami membawa saudara-saudara kami yang mulai lemah imannya Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas mereka. Tuhan taruh roh untuk mereka kembali bersama-sama Tuhan. Punya kerinduan bersama-sama berbalik setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya saat ini berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari seluruh jemaat berdiri dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan pada pagi hari ini. Marilah kita pulang bersama kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada beberapa pengumuman.